Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Bisnis Bali News, sebuah program yang mengangkat atau mendiskusikan, mendialogkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, konteksnya sekarang adalah masa Covid, dan saya akan spesifik sekarang di pasar oleh-oleh gitu ya, yang salah satu sebenarnya bisnis yang cukup menjanjikan ketika pariwisata bisa tumbuh dengan baik. Nah, ketika Covid, jelas pariwisata yang paling terpukul. Nah, bagaimana kondisi pasar oleh-oleh hingga sudah beberapa bulan ini ke Covid, dan kemudian bagaimana persiapan kira-kira karena akan ada pelonggaran, ada pembukaan mungkin akses untuk pariwisata. Bagaimana kesiapan dari pasar oleh-oleh? Saya akan mewawancarai Ibu Ayu Saraswati. Beliau adalah manajer pasar oleh-oleh yang cukup terbesar di Bali. Kita langsung sapa. Om Swastiastu, Bu Ayu. Swastiastu, Pak Man. Gimana kabarnya? Tengkara becik. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Walaupun di masa Covid. Bu Ayu juga adalah seorang penyanyi yang biasa di panggung gitu ya. Tapi kita juga bicara tentang ini, Bu Ayu, pasar oleh-oleh. Selama Covid itu sudah pernah tutup berapa bulan, kemudian mulai bukanya kapan? Pak Man, selama Covid ini kita sudah tutup 3 bulan. 3 bulan ya? Tepatnya dari akhir Maret ya, di tanggal 21 kita sudah mulai tutup toko dan benar-benar tutup total selama 3 bulan. Terakhir kita tutup sampai tanggal 21 Juni. 21 Iya, jadi kondisi karyawan kami semuanya dirumahkan. Dirumahkan ya? Iya, betul, dirumahkan. Cukup berat bagi kita ya, di kondisi seperti sekarang ini. Cuman mau tidak mau, demi keselamatan juga harus ditutup dulu sementara. Jadi yang menjadi pertimbangan ditutup itu apakah karena tidak ada wisatawan lagi, atau karena memang untuk mematuhi protokol kesehatan waktu itu? Iya, waktu itu ada himbauan dari pemerintah, stay di rumah saja. Jadi di rumah saja, melakukan segala aktivitas dari rumah saja. Nah, ini juga merupakan satu kekhawatiran bagi kami ya di tim manajemen. Mau tidak mau kami juga pertama-tama ya mengutamakan keselamatan karyawan kita juga, kesehatan mereka juga, sesuai dengan anjuran instruksi dari pemerintah untuk di rumah saja. Jadi kondisinya karyawan kita rumahkan, termasuk kami di tim manajemen juga bekerja dari rumah semuanya, dan toko kami total tutup. 32 outlet tutup total. Selama penutupan tersebut, apakah mungkin ada semacam harapan dari masyarakat, kerinduan dari masyarakat untuk pasar oleh-oleh? Ada nggak pernah yang mengkontak? Mungkin yang punya langganan tetap, ada nggak pernah mengkontak? Kapan bukanya itu? Ada nggak tanya seperti itu? Iya, Pak Nyoman, benar ada. Teman-teman kami terutama yang di luar Bali ya, karena market dari Krishna oleh-oleh sendiri adalah wisatawan domestik. Di samping wisatawan lokal, masyarakat lokal yang jadi market utama kita, boleh dibilang 90% adalah wisatawan domestik. Mereka rata-rata yang sudah biasa kontak dengan kami, para teman-teman travel agent biasanya bertanya, Mbak Ayu, kapan Krishna mulai buka? Ini ada beberapa rekanan kami tamu-tamu kita mau beli online, bisa nggak saya beli di Krishna, dikirimkan ke kita di Jawa, seperti itu. Ada kerinduan, kapan di Bali buka, boleh nggak diinfo kami objek wisata apa aja yang sudah dibuka di Bali. Seperti ada kerinduan ya. Kerinduan untuk berjalan-jalan lagi di Bali. Gitu Betul. ya. Boy, apakah di pasar oleh yang Mbak Ayu kelola ini tidak ada misalnya pemasaran secara online, misalnya misalnya melayani pesanan karena rindu mungkin dengan makanan lokal Bali, ada nggak melayani strategi sebagai salah satu strategi pemasaran di masa Covid ini? Sebenarnya itu yang kami sedang garap sekarang, Pak Nyoman. Dari mulai Krishna tutup di akhir Maret tersebut sampai tanggal 21 Juni kemarin, kita memang boleh dibilang tidak melakukan aktivitas, tapi sebagai wujud care-nya Aji kepada karyawan, tetap kami melakukan koordinasi segala macam. Nah, kalau untuk penjualan online ini dari Aji sendiri, dari owner kami, beliau berharap wisatawan lah yang datang ke Bali. Oh, begitu. Jadi wisatawan yang datang ke Bali, mereka pasti akan mengunjungi objek-objek wisata. Di objek wisata itu pasti akan banyak ada pedagang-pedagang kecil, pedagang yang pakai meja atau asongan. Nah, di sini akan Aji senangnya itu akan terjadi pergerakan ekonomi di masyarakat kecil. Jadi tidak ego ya, hanya memikirkan
Kalau terus oleh-oleh itu bisa, tapi juga bagaimana orang harus datang gitu ya, Betul. berbelanja di Bali, Nge, karena itu berarti benar. mereka akan berkunjung ke Bali. Benar. Jadi begitu Ya, itu yang menjadi alasan utama kami kenapa tidak melakukan menggarap penjualan online. Padahal dari segi profit, kalau kami Ya, ya di manajemen orientasinya kepada profit, ya pasti profit banget kalau Betul, betul. penjualan online. Ya. Tapi itu dia pola pikirnya Aji seperti itu. Cuman bagus ya. di masa pandemik ini kita tidak melakukan penjualan online secara ngeblas gitu di website kita. Cuman jika ada teman-teman travel atau teman-teman kita guide di Bali atau para driver di Bali yang barangkali punya rekanan atau langganan customernya yang biasa belanja ke Krisna, mereka nitip kemudian mengirimnya sendiri via kargo, gitu tetap ya. kita layani Tapi gitu, tidak kita secara bantu. secara umum gitu ya, dibuka iya. untuk online enggak. Tapi saya kira betul. pertimbangan ini saya baru kepikiran ini. Jadi luar biasa ya pemikiran dari owner. Baik, setelah dibuka mulai tanggal 22 ya. Betul, 22 Juni. Nah, bagaimana? Apakah ada yang belanja tidak gitu, dan operasionalnya seperti apa gitu ya? Artinya keuntungannya lah, katakan begitu. Bagaimana kondisinya setelah dibuka per 22 Juni? Iya, cukup berat Pak Yoman. Jujur aja kalau kami di manajemen merasakan kondisi ini cukup berat, karena setelah kita 3 bulan tutup, itu otomatis barang-barang kami yang camilan segala macam itu kan kita harus keluarkan. Kenapa? Karena kondisi outlet itu dalam keadaan tertutup, itu pasti panas. Panas, kalau ada makanan di dalam itu pasti akan rusak. Ya, udah rusak, lembab segala macam. Nah, ini makanan di bulan akhir Maret, tanggal 30 Maret itu sampai di tanggal 5 April kita sudah tarik semua. Kita tarik semua yang memang barang-barangnya, produk-produknya punya supplier, ada beberapa yang kita kembalikan. Ada yang memang punya Krisna sendiri itu yang memang kita sudah bayar kepada supplier, kita sumbangkan kepada yayasan ataupun panti sosial seperti itu. Nah, kondisi kesiapan ketika buka di tanggal 22 Juni ini cukup berat, karena supplier kami atau UKM-UKM yang biasa mensuplai makanan kepada kita, mereka pasti akan mengalami sedikit kendala, terutama di modal. Nah, maka dari itu Aji menyarankan kita support dulu mereka untuk bisa memberikan camilan dulu kepada kita secara bertahap. Makanya di tanggal 22 Juni itu yang dibuka tidak Krisna semuanya, cuma Krisna Nusa Indah, Nusa Kambangan, Bypass, Tuban, dan Samasta. Ada 5 Krisna saja yang dibuka. Dibuka, ya. Kondisi penjualan masih sangat jauh dari harapan. Tapi atas semangat dari Aji, owner kita, beliau mengatakan orientasinya jangan dulu kepada profit. Yang penting ada pergerakan dulu, ekonomi dulu, kita perbaikan perlahan. Pertama kita masuk, toko sudah ada auranya, kembalikan. Ada anak-anak karyawan yang bisa ada semangat untuk kembali beraktivitas, berproduksi gitu ya. Ada anak-anak karyawan kita yang sudah mulai mereka bisa bekerja, melihat semangat mereka benar-benar beda dari yang dulu yang barangkali kerja sudah puluhan tahun, 10 tahun gitu, mungkin ada low-nya sedikit, tapi setelah masa pandemik ini mereka seperti dicas gitu. Jadi ketika mereka baru masuk kerja tuh saya ngelihat anak-anak betul-betul semangatnya beda, Pak Nyoman. Kalau dari segi penjualan memang boleh dibilang untuk nutup biaya operasional saja kita sudah syukur, kita belum mengarah kepada profit, tapi walaupun tidak dipungkiri orientasi kita pasti kepada profit untuk bisa menggaji karyawan kita, mencukupi biaya operasional juga. Nah, kalau misalnya berarti ada yang datang berbelanja gitu ya? Ada. Itu yang datang biasanya berbelanja. Siapa saja misalnya yang berbelanja itu? Yang berbelanja itu rata-rata masyarakat lokal. Masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang boleh dibilang punya keluarga di luar Bali, atau masyarakat lokal yang punya tamu-tamu di luar Bali yang mereka nitip. Kayak kemarin malam kami sudah mau tutup jam 8. Jam 8 tiba-tiba jam 8:05 pas kami mau berdoa, ada yang datang, tolong dong sebentar aja, soalnya saya besok pagi mau ngirim ini titipan banyak sekali. Akhirnya kami buka lagi. Akhirnya ujung-ujungnya tutup jam 8:30 jadinya, karena melayani customer ya. Ya betul, melayani customer. Jadi karena kita boleh dibilang ingin ya memberikan pelayanan terbaik dalam kondisi ini. Ya, Boy, ada rencana pemerintah ini, saya nggak tahu pasti apa enggak itu. 9 Juli yang mau
dilonggarkan ini. Jadi masyarakat bisa mobilitasnya lebih mungkin ada yang berwisata, tapi hanya lokal-lokal saja. Nah, ada persiapan khusus tidak untuk pembukaannya atau memang tanggal 22 Juni itu juga bagian dari persiapan untuk new era lah katakan, new normal ini? Iya Pak Man, kalau untuk persiapan untuk new era atau new normal itu jujur aja kami memang persiapan dari tanggal 22 Juni. 22 sudah mulai ya? Betul. Mulai dari protokol kesehatan, bagaimana tamu-tamu yang datang yang akan masuk ke toko kita, mereka wajib pakai masker. Kemudian mereka baru datang tuh harus langsung cuci tangan, kita arahkan ke cuci tangan, kita buat wastafel Pak Man. Kita buat wastafel di depan toko yang portable. Habis itu bersihkan tangan, dicek dulu suhu tubuhnya para tamu yang datang. Ketika sudah normal, kita persilahkan masuk, tapi pakai hand sanitizer dulu. Kemudian selama berada di dalam toko, kita harapkan untuk tetap menggunakan masker karena kondisinya juga toko kita kan ber-AC. Seperti itu. Begitu juga tim kami, staf kita yang bertugas, mereka kondisinya bertugas dengan pakai masker, pakai face shield juga, memakai hand sanitizer selalu untuk kebersihan ya bersama. Semuanya kita terapkan itu. Kemudian jarak jarak antara tamu satu dengan yang lain di antrian kasir juga kita jaga. Kemudian titik berkumpul yang biasanya penuh orang kita juga kasih sign bahwa ada titik-titik yang memang nggak boleh duduk di sana segala macam. Memang kita siapkan betul-betul agar sesuai lah. Jadi yang paling pertama dipersiapkan adalah protokol kesehatannya Bu ya. Protokol kesehatan untuk menjamin bahwa semua safe gitu ya, health gitu. Jadi kemudian kalau mungkin persiapan barang-barang atau apa yang sudah akan disiapkan untuk dibeli lah misalnya untuk konsumen, ada persiapan khusus tidak Bu? Iya. Kalau persiapan untuk barang-barang sendiri, kalau di garment kita nggak ada kendala, karena sebelum kita tutup di bulan Maret itu Pak Yoman kan kita sudah biasanya 2 bulan sebelumnya kita udah prepare untuk menyambut kondisi high season. Karena high season biasanya bulan apa? Juni ya? Juni, Juli, kemudian November, Desember, Januari itu pasti kondisi high season. Juni, Juli harusnya nih Mbak Ayu sedang sibuk-sibuknya sekarang ya. Karena COVID. Betul. Sudah dipersiapkan barang-barang untuk garment sudah ya. Tapi sudah. Yang camilan, makanan, snack gitu yang kendala kami adalah di camilan. Kendala kami di camilan belum semua para UKM kami siap untuk memproduksi camilan dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan semua outlet kita. Kalau outlet Krishna kan untuk oleh-olehnya ada 7. Kemudian kalau untuk mini outletnya ada 3. Nah ini sebenarnya butuh camilan yang cukup banyak Pak Man. Cuman kondisinya UKM kami ya boleh dibilang butuh waktu lah untuk makanya kita gitu ya. Order itu tidak sekarang kita order biasanya kan selalu ada. Sekarang kita order Mbak Ayu lagi 2 hari nggih yang jadi kita bener-bener ekstra nih Pak Yoman. Memulai dari awalnya juga agak sulit gitu ya. Baik. Memulainya. Bu Ayu, mungkin sebagai closing statement Bu Ayu, mungkin ada harapan tidak mungkin sebagai manajer pasar oleh nih, apa yang ingin Bu Ayu sampaikan kepada pemirsa, mungkin pemerintah juga atau ini kan bagian dari bisnis supaya ini juga berputar ekonomi kita. Silakan. Terima kasih. Harapan kami dari Pasar Oleh-oleh tentunya semoga pariwisata Bali bisa kembali bangkit sehingga ekonomi di Bali segera kembali berdiri kokoh seperti sedia kala dan ekonomi masyarakat kecil juga menjadi kuat seperti sedia kala. Itu harapan kita ya, dan kita bisa kembali hidup normal dengan damai bahagia. Baik, terima kasih Bu Ayu. Dan itu jelas merupakan harapan kita bersama ya, karena ekonomi sudah hampir sekian bulan ini saya juga sering datang kemana-mana semua agak susah gitu ya. Tapi Krishna Oleh-oleh ya, Pasar Oleh-oleh ini sudah menunjukkan optimisme mulai untuk bangkit. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan aura yang positif juga bagi kita semua. Pariwisata bisa berjalan lagi, ekonomi bisa kembali lagi seperti sedia kala. Demikian Bisnis Bali kali ini, saya ucapkan terima kasih. Selalu akan saya tutup dialog saya dengan semoga badai COVID ini segera berlalu. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.